pemberian. Sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Ya. Ketika kita berbagi, ketika kita menunjukkan kesetiakawanan kita kepada yang lain, ketika kita peduli kepada orang-orang miskin, ketika kita peduli kepada anak-anak yatim, kita berikan mereka makanan, kita berikan kepada mereka sembako, kita berikan kepada mereka alat tulis dan alat belajar. Terkadang makanan yang kita beri belum sempat dimakan oleh mereka. Terkadang pakaian yang kita beri belum dipakai oleh mereka. Terkadang tas dan juga baju sekolah yang kita beri belum dipakai oleh mereka. Bahkan terkadang mereka tidak sempat mengucapkan terima kasih. Hanya bergetar bibirnya, berlinang air matanya. Manfaat yang pertama dirasakan oleh siapa? Dirasakan oleh kita yang memberi. Apa manfaatnya? Allah titipkan manisnya iman di hati kita. Ya. Bagaimana kita merasakan, ya Allah, sejuknya. Begitu bahagianya kita. Ya Allah, kita bisa berbagi. Ya. Saya ingat ini sudah cukup lama. Ada sekitar 4-5 tahun yang lalu. Ya. Saya sempat diundang ke Bali. Ya. Saudara-saudara kita di sana bermaksud untuk memperluas masjid yang ada di Denpasar Timur. Sebelum saya ceramah dan mengajak penggalangan dana, maka dipersilakan seseorang untuk membaca Al-Quran. Tasmi', memperdengarkan hafalan Qurannya. Ternyata yang maju seorang anak kecil, menggunakan pakaian sederhana sambil menunduk. Dia tidak membawa mushaf, dia tidak membawa Al-Quran. Ya. Dalam hati saya membatin, masih kecil begini, paling yang dia perdengarkan hafalan surat-surat pendek. Ternyata, yang beliau perdengarkan itu hafalan surat Yusuf. Subhanallah. Bacaannya tartil, makhorijul hurufnya bagus, ya. Hafalannya mutqin, gak ada salahnya. Subhanallah. Ya. Kita semua yang hadir sampai kemudian terbelalak. Ini anak, subhanallah. Ya. Selesai beliau membacakan apa yang beliau hafal dari Al-Quran, dari surat Yusuf. Beliau kemudian kembali ke tempat duduknya di samping ayahnya. MC saat itu faham apa yang ada dalam benak kita. MC kemudian berkata, yang tadi tasmi' memperdengarkan hafalan Qur'annya adalah Ananda Yusuf. Ternyata namanya juga Yusuf. Ya. Dia memperdengarkan hafalan surat Yusuf. Apa kata MC berikutnya? Beliau ini kelas 6 SD dan sudah hafal Qur'an. Subhanallah. Di Bali kelas 6 SD, SD biasa. Ya. Maaf, bukan sekolah Islam. SD biasa, sudah hafal Quran. Ya. Sebelum saya tampil ke atas mimbar, maka saya hampiri ayahnya. Saya berkata kepada beliau, Mas, titip ya, agar Ananda Yusuf dimasukkan ke dalam pesantren. Saya pengen beliau jadi ulama. Subhanallah, anak Bali. Ya. Kelas 6 SD dan sudah hafal Al-Quran. Bagaimana dengan anak hadirin penyimak semuanya? Ya. Tapi yang saya terkejut adalah bapaknya terlihat dingin menyambut apa yang saya usulkan. Dia hanya tersenyum saja. Saat ceramah saya berpikir, kenapa ayahnya tidak merespon gembira? Kenapa cuma senyum saja? Ya. Selesai ceramah, saya panggil panitia. Saya bilang, sini. Ya. Saya tadi bicara dengan ayahnya Yusuf. Saya minta agar Yusuf dimasukkan ke pesantren, tapi mengapa ayahnya sikapnya dingin? Responnya itu dingin. Panitia kemudian berbisik, Pak Ustadz, mohon maaf. Bapaknya Yusuf kerjanya cuma guide, cuma pengantar para wisatawan. Kalau ada yang diantar, ya dapat tips. Kalau tidak, ya tidak. Ya Allah, saya langsung terbayang, mungkin yang terfikir dalam otaknya, berapa biayanya. Ya. Maka sebelum saya pulang ke Jakarta, saya temui ayahnya. Saya bilang, Mas, masukin Yusuf ke pesantren. Insya Allah biayanya saya akan cari di Jakarta. Beliau menangis. Ya. Saya belum membantu beliau. Ya. Tapi melihat bagaimana beliau menangis bahwa ternyata beliau sebenarnya ingin anaknya dimasukkan ke pesantren. Tapi mungkin beliau bingung bagaimana biayanya. Kita belum bantu. Ya. Dia hanya menangis apa yang Allah titipkan. Ya Allah, bahagianya rasanya hati ini. Ketika kita berbagi, di Ramadan kita menunjukkan persaudaraan kita, kesetiakawanan kita, selain dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan dicintai oleh manusia.